Selama bertahun-tahun, sejumlah orang telah menulis tentang cara-cara pengembangan tim. Semua orang akan setuju bahwa ketika sebuah kelompok baru pertama kali berkumpul, individu-individu tersebut tidak akan langsung efektif karena menyatukan sekelompok orang asing untuk pertama kalinya dapat menimbulkan banyak kesulitan. Masalah, baik jenis tugas maupun tantangan yang mungkin dihadapi, akan menentukan seberapa cepat suatu kelompok menjadi sebuah tim. Salah satu orang yang paling terkenal yang menulis tentang cara sebuah tim berkembang adalah Bruce Tuckman. Bruce Tuckman menghasilkan teori bahwa tim tumbuh dengan melalui 5 tahap yang jelas. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail dari tahap yang disebutkan oleh Bruce Tuckman. Forming. Ini merupakan tahap orientasi di mana para anggota tim saling mengenal satu sama lain, serta tanggung jawab dan peranan tiap anggota masih belum jelas. Pada tahap ini juga akan ditetapkan aturan, panduan, dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan selama proyek berjalan. Pemimpin tim memiliki peranan yang besar dalam memastikan dan mengarahkan tim dapat berjalan dengan baik. Dalam tahap ini, anggota tim biasanya masih mencari peran masing-masing dan memahami tujuan bersama. Mereka cenderung menghindari konflik dan saling bersikap sopan. Storming adalah fase di mana anggota tim mulai mengekspresikan pendapat serta berbagi kendala yang dialami, sehingga muncul dinamika yang lebih terbuka di antara mereka. Di sini, masing-masing anggota semakin mengenal karakter dan gaya kerja rekan satu tim, termasuk peran yang diharapkan mereka dalam mencapai tujuan bersama. Ketika ide dan pandangan beragam mulai muncul, benturan pendapat dan perbedaan kepribadian sering kali terjadi. Konflik ini bisa berupa ketidaksepakatan tentang metode kerja, ekspektasi hasil, atau pembagian tanggung jawab. Agar tim dapat berkembang melewati fase ini, penting bagi pemimpin untuk berperan lebih sebagai fasilitator daripada pengarah. Pemimpin perlu menciptakan lingkungan yang mendorong dialog terbuka dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Di tahap ini, peran pemimpin bergeser dari sekedar mengatur cara tim bekerja menjadi mengarahkan mereka dan menemukan solusi dan membangun konsensus di tengah perbedaan. Norming. Ini adalah fase di mana anggota tim mulai menyelesaikan konflik yang muncul pada tahap sebelumnya dan menemukan cara untuk bekerja lebih efektif bersama. Di tahap ini, anggota tim lebih terbuka dalam berkomunikasi, saling mendengarkan, dan berusaha memahami sudut pandang masing-masing. Mereka mengakui perbedaan, mengidentifikasi peran yang paling cocok untuk setiap individu, dan berusaha untuk saling mendukung. Performing ialah tahap di mana para anggota tim sudah memiliki sinergi dan alur kerja yang lancar, serta efisien. Di sini, tim yang berada di tahap performing cenderung mencapai hasil yang memuaskan dan dapat menyelesaikan proyek-proyek yang lebih kompleks. Dikarenakan, setiap anggota sudah memahami dengan baik peran, tanggung jawab, dan kontribusi mereka terhadap tujuan bersama. Pada tahap ini, para anggota sudah mengetahui dengan jelas apa yang harus mereka lakukan, dan peran pemimpin tim hanya mendelegasikan serta mengawasi pelaksanaan tugas oleh para anggota. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahap adjourning, yaitu tahap terakhir dari perkembangan tim di mana tim bersiap untuk berpisah setelah menyelesaikan proyek atau mencapai tujuan utama. Jadi pada tahap ini, tim menentukan tugas akhir, melakukan evaluasi terhadap proses hasil kerja, serta mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh selama proyek. Penghargaan dan pengakuan biasanya diberikan kepada anggota tim atas kontribusi mereka, menciptakan rasa penutupan yang positif. Emosi yang muncul pada tahapan ini beragam, mulai dari bangga, puas, hingga kehilangan yang karena harus berpisah dengan rekan kerja yang sudah dekat. Tahapan ini penting untuk memberikan penutupan yang baik dari segi emosional ataupun segi profesional agar setiap anggota siap melanjutkan ke tantangan atau proyek berikut.